ini pendeta apa ini ngambek-ngambek ini? Iya, suka baperan ini Pak Pendeta. Jadi begini Sarwenda, supaya diskusi kita jalan, coba kau tunjukkan data bahwa gampang, soal data gampang, tapi dia nggak kasih aku kesempatan bicara. Di saat aku bicara, dia potong terus. Silakan, nanti aku potong dia kalau dia potong-potong kau. Oke, jadi ini haknya untuk The Worship untuk menyampaikan ya. Pak Stefanus siapkan standby untuk data bantahan kalau memang apa yang disampaikan oleh The Worship ini menyalahgunakan ya. Silakan The Worship. Aku menjelaskan ya tentang konsep ketuhanan biar Stefanus bertobat malam ini juga ya. Kalau memang Anda benar-benar pendeta dan Kristen, saya percaya ketika Anda menginjili banyak orang kali Anda tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan orang. Udah jelaskan, saya jelaskan. Ya, diam. Jadi gini Stefanus ya. Kamu tadi mengatakan Yesus utusan. Saya pribadi pun saya mengakui itu Pak Stefanus, tapi lihat jabatan Yesus di sana ya sebagai utusan. Kamu bilang Yesus utusan, banyak klaim dari pribadi Yesus ini, banyak jabatan atau gelar atau sebutan daripada Yesus ini. Dibilang inilah Tritunggal ini. Data. Kau keluarkan datamu, jangan asumsi. Ini yang saya mengatakan bahwa saya ini pendeta untuk memberitakan Injil yang benar dan lurus. Di-mute-kan dulu. Bukan asal. Sebentar dulu saudari. Saya beritahu kepada Anda ya. Jadi kalau untuk menginjil itu harus beritakan yang benar. Apa yang tertulis di dalam Bible itu harus Anda bacakan. Harus Anda sampaikan, bukan menurut asumsi Anda. Ampun ya, orang ini nggak bisa diajak diskusi. Emang bukan diskusi lagi ya, tapi ini kita menentang iblis yang memang nyamar ya. Hati-hati terhadap iblis karena bisa nyamar jadi malaikat. Dia akan pakai segala macam firman Tuhan demi membenarkan narasi. Mampus kau pendeta Titanus, kau udah dibilang iblis kau tuh pendeta Titanus. Kemana kau nih pendeta Titanus? Saudaraku semua, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kenal dari saya, pastor dari Patikan 10 tahun. Oh, Bapak Pak pastor dari Patikan 10 tahun. Oh itu iya. Bapak. Ya, nanti Bapak nanti kalau disuruh bicara baru bicara. Oke. Makasih Bapak. Oke, silakan The Worship menyampaikan narasi dan data-datanya ya. Sebentar, untuk Stefanus jangan membantah dulu sebelum disuruh bicara. Oke, lanjut. Ya, jadi saya bilang ya, Yesus ini klaim dari pribadi Yesus ini banyak. Tadi kamu mengatakan Yesus utusan, saya pribadi pun aku. Ini kalau nggak bisa membantah, ini kayaknya room curhat ini, bukan room debat ini. Bukan curhat, aku nggak pernah curhat loh. Aku nggak curhat, kamu membedakan. Dia nggak ngerti, percuma pendeta ngakunya S3, tapi dia nggak ngerti dengan cara berbahasa, cara bicara yang jelas. Nggak ngerti dia tuh, nggak ngerti dia tuh memang. Kamu tadi bentar Nora, kamu tadi mengatakan Yesus utusan, saya akui juga Pak, Yesus utusan. Nah ketika dibilang utusan, Yesus juga dibilang anak Allah, betul kan Pak ya? Dibilang anak Allah. Dari anak Allah dibilang anak manusia lagi. Dari anak manusia dibilang imam. Dari imam dibilang nabi. Dari nabi dibilang utusan. Banyak klaim dari pribadi Yesus ini. Banyak sebutan atau jabatan dari pribadi Yesus ini. Tapi tunggu dulu. Tetapi sumbernya Yesus ini, siapa sih Yesus ini? Kok banyak sebutan? Jabatannya yang banyak Bang Palopo. Kita lihat di 1 Yohanes 5, aku baca saya biar kamu kalau bisa ya open cam, kasih lihat sumber datanya, open cam. Host besarin The Worship host. Siapa? Enggak, dia pegang Bible. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 20 dia baca nanti. Open cam aja, open cam. Enggak, aku nggak bisa open cam sekarang soalnya aku data modal apa. Siapa yang nulis ini BEB ya? Kalau bisa buka 1 Yohanes 5 ayat 20 biar si Stefanus ini buka mata dan baca Bible dengan baca ayat. Panggil saya Beb. Iya, bisa. Buka 1 Yohanes 5 ayat sebentar, 20. kita sambut dulu ini ada gurunda kita nih Bang Handi Selebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja nih, ini pendeta lawan jemaatnya nih. Kayaknya jemaatnya lebih resek nih. Terusin dulu Bang. Aku baca aja.
Oke, aku baca ya Stefanus diam ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita tinggal di dalam yang benar dan hidup di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di mana nyalimu sampai ayat ini, Pak? Silakan dulu. Inilah kenapa saya mengatakan bahwa ini orang-orang Tritunggal ini bidat semua ini ya. Tidak mengerti Jangan, apa yang sudah aku bilang sekali lagi Pak, aku petunjuknya Alkitab, jangan kau pakai aku dengan denom ataupun Tritunggal. sekarang 252 mata memandang di bawah ini pasti mengerti dengan apa yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini bukan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini adalah anak Allah. Anda paham dengan kata-kata ini? Analoginya gini Pak, apakah anak cicak bukan cicak? Anak cicak bukan cicak. Nggak boleh dipotong. Dia nggak boleh itu dipotong. tidak sama Stefanus dengan terus. ibunya. Anak cicak tetap disebut anak cicak. Anda paham? Apakah Anda itu sama dengan ibu Anda? Tetapi hakikatnya bukan cicak. Saya tanya, apakah Anda sama dengan ibu Anda? Sekarang analoginya begini, apakah Anda sama-sama perempuan. Apakah Anda itu sama dengan ibu Anda? Dipotong dulu biar dulu pendetanya yang bicara gantian. Terusin dulu Pak Pendeta Stefanus. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda itu sama-sama perempuan? Apakah dua perempuan ini adalah sosok yang sama? Ibu satu dan anak satu. Apakah itu sama? Hakikatnya manusia berbeda pribadi. Terus lanjut. Jadi kalau misalnya orang-orang Tritunggal ini yang mengatakan bahwa Yesus itu punya gelar, punya nama yang banyak. Tadi dia bernarasi seperti itu. Yesus itu adalah anak manusia, Yesus itu adalah nabi, ini banyak sekali. Berarti Tuhan kau ini banyak sekali, Tuhan kau ini. Gak puas kau Tuhan satu. Udah. Silakan Anda lanjut. Biar saya injilkan Anda semalam ini supaya Anda begini cara pendeta untuk menolong. Sebentar dulu, kau dengar dulu ya, saudari. Begini cara pendeta untuk menolong jemaatnya ke jalan yang benar, biar Anda tidak hidup di dalam kesesatan. Seorang pendeta yang ngakunya S3 tetapi pemahaman yang pendeta, kok ada pendeta ya yang ngaku Yesus hanya utusan tapi bukan Tuhan? Ini aliran dari mana pendeta ini, dapat pengajaran dari mana? Itu pertama. Dan kedua, saya suruh kamu bantah nyali kamu ada di mana sebagai seorang pendeta ketika saya menunjukkan ayat 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi. Tetapi kamu bilang, oh kamu tadi menyebutnya Yesus ini jabatannya begini begitu, tetapi Anda tidak bisa membalas dengan nyali Anda atau begini, karena 1 Yohanes 5 ayat 20 di situ kamu gak akan bisa bantah karena sudah menemukan kedudukan atau otoritas utama daripada Yesus itu, gitu Pak ya. Jadi kamu pertama udah bodoh tentang Wanes. Kamu bilang Wanes ini tidak mengakui Yesus Allah. Justru Wanes ini mengakui Jesus only, satu-satunya Allah tentang Yesus ini. Tapi kamu Wanes dari mana lagi pemahaman kamu tentang Wanes ini? Aku nggak ngerti. Oke, pertama itu udah salah dari awal. Kedua ketika aku kasih data 1 Yohanes 5:20 kamu udah gak bisa bantah tadi dan gak bisa menjawab. Kamu larinya ke Oke, saya potong ya karena Anda menganggap saya tidak bisa membantah. Sekarang saya satu per kata kita menyampaikan ini ya, supaya teman-teman di bawah tahu 284 mata memandang. Yang pertama, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah. Siapa ini anak Allah? Siapa ini anak Allah? Jawab. Yesus Kristus Pak, baca nanti kau dapat jawabannya. Oke, Anda mengatakan Yesus Kristus ya, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ini Yesus Kristus ini datang untuk apa? Baca selanjutnya kau tahu nanti siapa. Saya tanya dulu, ini Yesus kan menurut Anda ini Yesus, ini dia datang untuk apa? Pak. Di situ udah ada jawaban dari pertanyaanmu, baca. Iya, ini Yesus datang untuk apa? Kecuali di sini dikatakan. Sebentar dulu. Di situ nggak pernah Yesus. Saya menginjili Anda untuk benar ya. Sebentar dulu. Gereja kamu di mana? Kalau ayat ini mengatakan bahwa sebentar dulu, kau dengar dulu. Kalau ayat ini mengatakan akan tetapi kita ketahui bahwa
Yesus adalah Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, itu baru pas. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, baru pas. Tapi di sini ada mengatakan bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ini anak Allah. Lanjut Pak, lanjut baca dulu, jangan sepotong-sepotong Jangan lah kau, terguncang, nanti nggak jangan dapat terguncang. jawabannya. Pendeta sering menghadap Bagaimana jemaat seorang seperti ini, toh? pendeta ini Iya, menjili dengar saja, dengar jiwa, saja. tetapi dengan Ya, dengar cara saja. begini? Dengar saja, nanti Anda sadar apa yang saya sampaikan ya. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam yang benar itu apa? Di dalam anaknya Yesus Kristus, ya. Nah, Lanjut. di dalam anaknya Yesus Kristus. Lalu dia katakan lagi, dia lanjut. adalah Di dalam- Allah. Dia adalah Yang Allah. Anda lihat ini, dia Oke. adalah Allah yang benar dan hidup Ketahuan yang kamu di kekal. sini, siapa kau sebenarnya? Dia adalah Allah. Ini dari kata awal ini tadi. Permalukan dirimu Anda tahu sebagai ini seorang dari kata pendeta. awal ini Udah tadi. permalukan dirimu sebagai seorang pendeta. Kamu aja Kau dengar dari pengertian dulu. Tritunggal Di Puas bawah udah ini nggak sekarang jelas, saya udah mengatakan nggak tahu. kepada Anda ya. Kita dengar ya. Tolong teman-teman Dari- di bawah. Dari 293 mata typing. memandang kamu di sini udah Tolong typing mempermalukan teman-teman diri. di bawah. Apakah di 1 Yohanes 5 ini ayat 20 ini mengatakan Yesus Dia itu adalah bukan Tuhan? untuk Yesus. Coba typing. Kalau misalnya kalian dengar tadi apa yang saya bacakan, kalau ini ayat ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, typing benar. Kalau tidak, typing tidak. Tidak. Tuh. Pak Handi Selebes saja mengatakan tidak. Ini bukan untuk Iya kepada Pak, Yesus. emang kalau saudara Tidak, muslim itu saya bukan tahu disematkan saudara untuk muslim memang Yesus. tidak akui, Saya ini pendeta untuk menginjilkan yang benar. Apa yang ada di dalam Bible saya baca. Tapi saya Oke. tidak menggunakan Oh, berarti di begini, dalam otak oke, saya. oke, break ya. Dari tadi narasi, berarti tadi itu sudah banyak yang mengatakan tidak, hampir 80% menjelang 90 mengatakan tidak. Ini saudara Iya. muslim semua Pak yang membalas. Saya pun tahu siapa yang bilang tidak, dan saya juga tahu Kristen yang membalas, saya tahu. Oh, Itu tekstual kata-kata dalam kalimatnya. Ibu, coba baca Sekarang yang benar. pertanyaan Itu terakhir disematkan buat Stefanus ya, Yesus atau seorang bukan? pendeta yang Coba sesat dibaca ini. dengan baik. Yang lain diam dulu, Oke, yang oke. saudara muslim bisa diam. Aku masih lanjut dengan Stefanus. Lanjut. Saya arahkan pendeta ini ke jalan yang benar dulu. Soalnya ya, takut tunjukkan dia ke menyesatkan jalan yang orang. betul-betul tidak benar. Lanjut. Stefanus, sekarang pertanyaan terakhir ya. Kalau memang tadi semua kamu gak akui, yang bisa mengutus para malaikat dan juga para nabi siapa Stefanus? Allah Bapa. Allah Bapa. Oke. Anda pegang Bible? Pegang. Kenapa Oke. Anda mau megang juga? Buka. Matius 23 ayat 34. Kamu baca. Kau ngomong saja, kau buka datamu. Matius, saya gak bisa open cam kalau bisa. Saya berarti bisa bohong kau tunjukin, ini. Pak, lagian. Oh, siapa ini yang bisa tunjukin data? BEB. Matius berapa? Apa tadi? Matius 23 ayat berapa? 34. Matius 23 ayat 34. Di situ kamu akan ketahuan sebagai seorang pendeta yang tersesat di sini. Ayat berapa? Ayat 34. Baca ya. Coba kau bacakan. Udah baca, udah pegang Alkitab. Ya saya udah pegang juga. Oke, aku cari. Aku cari. Kau nggak ada kitab aja, kau suruh orang nyari. Lihat emang ini orang Tritunggal ini semua ini. Pak Stefanus jangan galak-galak. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Iya. Jadi Ini saya seorang menghadapi pendeta gimana? ini Pak, Mau menghadapi dibilang apa namanya ini jemaat-jemaat kayak gini kadang pusing Pak. Karena saya membaca Bible itu menurut apa yang dikatakan dalam Bible, tidak menurut Kamu asumsi bukan saya. pendeta. Jadi begini, Injilin dia secara kalem agar berhenti menuhankan manusia gitu loh Pak Stefanus. Iya Pak, siap Pak. Oke, Oke, jadi di sini Matius ada 23. tim pemantau, penulis dan pokoknya tim yang maha tim. Ini ada beberapa tim nih ya. Ada Bang Palopo, ada Bang Handi, kemudian ada Bang Raja Kucing, ada Bang Otak Waras, dan tim data ada Bang BEB. Oke, silakan dilanjut. Oke, Matius 23, 34 saya baca ya. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Itu perkataan Yesus. Gimana nyali Anda sebagai orang pendeta di sini? Kamu masih mengaku Yesus hanya utusan?
Kamu masih menyangkal dengan ayat 1 Yohanes 5 ayat 20? Saya tanya kepada Anda, Jawab dulu. siapa jangan yang tanya nulis balik. ini? Jawab dulu. Saya tanya Saya kepada tanya Anda, balik. siapa yang nulis ini? Saya tanya balik. Saya tanya balik. Saya tanya Anda, siapa yang nulis ini? Saya bisa Jawab menjawabkan dulu. ini, saya bisa Jawab bongkar dulu. ini. Ini perkataan Yesus. Ini Injil Yohanes, perkataan Yesus sendiri. Kok Injil Yohanes? Ini di Injil Matius ini. Ini di Matius ini. Matius 23 ayat 34. Silakan. Jawab. Sekarang saya tanya Sebagai kepada Anda. seorang pendeta harus. Anda mengatakan bahwa ini perkataan Yesus. Apakah ini benar perkataan Yesus? baca. Iya, saya tanya kepada Anda, apakah benar ini perkataan Yesus? Ini Matius loh yang nulis ini. Perkataan Yesus, Injil Matius. Ini Anda tidak percaya Matius Injil? yang nulis. Sekarang saya tanya untuk terakhir kali. Apakah Anda tidak percaya Injil? Saya tidak percaya karena di dalam Bible ini banyak kebohongan. Oh, berarti sekarang saya sudah pastikan Anda bukan seorang pendeta dan juga hanya Saya pendeta untuk memberitakan firman yang benar, bukan menurut asumsi. Rekam kau sekarang juga. Ini saya sedang merekam kau dari tadi ya. Kau rekam saya bisa membuktikan ini bukan perkataan Yesus, tapi ini Matius ini yang tulis ini. Iya, sekarang ya kamu pendeta di mana? Apa kau bertanya-tanya saya? Kau mau ikut saya ke gereja saya? Kamu pendeta di mana? Iya, kalau kamu Kenapa memang kau malu gentleman, kau? kamu pendeta Kau bilang Kalau ini kau tulisan gentleman, Matius pendeta di ini. mana? Enggak usah Kau nanya-nanya malu. kayak gitu. Masuk ke topik Kau aja, malu, jangan ah? nanya-nanya lagi kayak gitu. Masuk ke topik aja, Ini ke bukan topik. pendeta, Pak Pendeta. Iya, aku tahu. ini Saya bukan pendeta, Dari tadi saya ngakunya pendeta. sebagai Saya mau pendeta. membenarkan pikiran Anda semua. Denum-denum membenarkan Tritunggal Aku ini kasih data sekarang. yang membaca Jawab Bible data menurut ini. imajinasi mereka aja. Sekarang baca ayat ini. Tadi Matius kutanya 23, kau, 34. saya sudah Sebab sampaikan itu, di Yohanes ini tadi. perkataan. Aku Mana baca bukti lagi ya. Yesus itu? Bedakan. Sekarang kau dengar dulu. Bedakan Kau yang dengar aku ditulis dulu. Dan yang mengakui. Bedakan yang ditulis dan yang mengakui. Sekarang kau Sebab dari itu, tadi aku saya baca bertanya lagi ya. kepada Aku kau baca satu lagi, pun Pak tidak ada yang kau Stefanus. jawab. Pak Stefanus. Kok nggak ada yang dijawab? Justru Dengar Anda dulu. yang Dari tadi saya bisa membuktikan apa yang Anda kasih kepada saya. Saya bisa membuktikan. Nanti saya bongkar malu Anda. Mau 400 mata memandang. Gak malu ya Anda di sini? Anda dengar dulu, saya bisa membongkar itu yang Anda katakan, yang Anda kasih ke saya. Membongkar Sekarang bagaimana? pertanyaan Sekarang saya, Anda tahu dari bahasa tadi Yunani? saya bertanya kepada Kamu Anda, tahu nggak bahasa ada yang Anda Yunani? jawab. Seorang pendeta tahu bahasa Yunani? Kau jawab. Seorang Oke. pendeta itu Seorang tidak pendeta penting tahu untuk bahasa bahasa Coba Yunani. begini Apakah kau biar mengerti bahasa enak Yunani? dinikmatin. Sekarang, aku tanya Sebentar, kamu. sebentar, Dengan sebentar. bahasa Yunani ya, aku tanya kamu Sebentar, dengan bahasa sebentar. Yunani, Pak Izin. Stefanus. Wocip sama pendeta Stefanus. Kalau Stefanus ini memang sudah hampir 3 bulan saya berdebat sama dia nih, makanya nggak tahu dia. Pokoknya tapi saya tahunya dia ini pendeta yang lagi menempuh pendidikan S3. Jadi coba buktikan, bantah. Ini giliran Stefanus ya. Wajib diam dulu, jangan membantah. Silakan Bang Pendeta Stefanus untuk menjelaskan secara rinci. Silakan. Ya, saya bisa jelaskan. Sekarang saya cuma minta dia bukti itu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu mengkristenkan umat Israel di mana ia menjalankan misi dan tugas keagamaannya? Dan faktanya, ini fakta, kita bicara fakta. Sampai saat ini, mayoritas orang Israel itu menganut agama Yahudi. Ini fakta. Kalau memang dia punya kekuasaan, kalau memang dia Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia pasti mampu untuk mengkristenkan semua umat Israel waktu itu. Dan ketika dia mampu mengkristenkan semua umat Israel, pasti juga sampai hari ini orang Israel itu tidak akan menganut agama Yahudi, pasti jadi orang Kristen semua. Ini fakta. Yang kedua, jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia selama hidupnya hanya berkeliling-keliling di wilayah Israel? Padahal manusia pada waktu itu sudah tersebar luas di seluruh penjuru bumi. Dan itu ada di Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Di fakta. Jika Yesus adalah Tuhan semesta alam, mengapa ia melarang ke-12 muridnya untuk mendakwah, untuk memberitakan Injil ke negeri lain selain negeri Israel? Dan itu di Matius 10 ayat 5 sampai 6.
Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke negeri orang-orang non-Yahudi atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang keempat, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak ketika tangan dan kakinya dipaku di tiang salib memohon pertolongan kepada Allah Bapa? Bodoh emang. Begitu loh. Jadi ini saya bicara fakta. Orang yang dibawa juga pasti mengatakan apa yang saya katakan ini adalah benar. Anda jawab aja dulu yang satu tadi itu. Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak mampu mengkristenkan semua semua orang-orang Israel pada zaman itu? Udah narasinya, udah. Silakan. Nah, gampang kali ku jawab kau, ku bantah kau sekarang ini juga ya. Stefanus, kenapa Yesus tidak langsung mengkristenkan orang Israel? Tergantung dari orangnya Pak ya. Tuhan itu mengasihi semua ini umatnya, otak tetapi kau ini yang bicara ini. Kau bicara pakai Roh Kudus biar kau paham. Diam dulu. Yang kedua, tadi kamu mengatakan Yesus hanya diutus. Kau jawab dulu itu yang pertama. Bagaimana menurut Anda? Domba yang hilang. Aku bilang. Kau jawab dulu yang pertama. Menurut Anda bagaimana itu? Dengar, tergantung dari orang yang menerima Pak. Enggak semuanya. Kau jawab dulu yang pertama. Jangan tergantung dari. Jawab dulu yang pertama tadi. Ini aku jawab Pak. Ya udah jawab. Ini aku jawab. Silakan. Udah aku jawab. Ya, apa jawabannya? Tergantung dari orang yang menerima Pak ya. Jangan bilang kenapa Yesus nggak berkuasa langsung mengkristenkan orang Israel. Tergantung Pak. Yesus itu menerima orang yang memang benar-benar tulus dan ikhlas. Dia nggak seperti langsung aku. Hello, dengar dulu ya. Ini menurut asumsi Anda ya. Ini menurut asumsi Anda. Anda tahu ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebentar dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti semua orang Israel itu, dengerin dulu, semua orang Israel itu yang nyiptain Yesus. Ya, dengar dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus, sebentar dulu. Kau dengar dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti yang menciptakan orang Israel itu adalah Yesus. Tapi kenapa dia tidak berkuasa dengan ciptaannya? Udah aku kasih bantah, udah. Apa bantahanmu menurut asumsi kau itu? Dengar, itu menurut otak kau itu. Iya, itu menurut otak kamu juga tadi. Kenapa? Itu kan menurut. Iya, sekarang saya minta kepada Anda untuk membuktikan kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti orang Israel pada saat itu adalah ciptaannya. Tapi kenapa Yesus tidak mampu untuk merubah ciptaannya padahal dia ada pada saat itu? Dia ada pada saat itu. Dia ada di Israel pada saat itu. Seandainya Yesus ini tidak ada eksistensinya sebagai manusia, mungkin Anda berkatakan seperti itu masuk akal. Tapi ini ada eksistensinya sebagai manusia. Yesus itu ada di Israel. Saya tengahi ya. Dia tidak mampu untuk mengkristenkan semua orang Israel. Dia tidak berkuasa atas ciptaannya. Sebentar, sebentar, saya tengahi sebagai perbandingan aja ya. Baginda Rasulullah sebagai Rasul bukan Tuhan, itu Jazirah Arab hampir semuanya Islam. Nah ini itu Tuhan di sana di Israel. Kenapa nggak bisa menguasai Israel menjadi Kristen? Dulu. Soalnya ini saya seorang pendeta yang ngaku-ngaku ini. Diam dulu yang lain. Iya, Anda jawab ini aja dulu fakta. Kita bicara fakta. Bicara, ya. Coba Anda berbicara fakta, bisa nggak? Saya bicara. Iya, tadi silakan. Kamu bernarasi ya, bilang kenapa? Itu kan pertanyaan kamu, kenapa Yesus nggak begini? Saya juga pakai dengan otak saya. Iya, tergantung dari orangnya, Pak. Tergantung. Kedua, tadi kamu mengatakan Yesus hanya diutus oleh bangsa Israel. Ini jangan yang kedua dulu, yang pertama aja dulu. Anda nggak mampu menjawabnya. Kamu diam dulu. Sebentar. Bisa gak dengar dulu. Anda yang pertama aja tidak mampu menjawabnya. Bagaimana Anda mau meloncat yang kedua? Yang satu aja Anda tidak bisa menjawabnya. Saya bisa membantah Anda ketika Anda mengatakan tergantung orangnya. Ini Yesus ini Maha Pencipta. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia itu pencipta. Dia itu pencipta. Tentu Dia mampu untuk merubah ciptaannya. Sedang rekam Anda dari tadi. Rekam saya. Kalau Anda memang benar-benar pendeta, rekam saya. Rekam saya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ini bicara fakta. Anda makanya jangan berbicara tentang asumsi. Oke. Atur pernapasan dulu antara worship sama pendeta Stefanus ya. Diminum dulu kopinya. Kita minta narasi dari
Bang Handi dan Bang Palopo serta Bang Raja Kucing dan sebenarnya ini otak-otak. waktunya saya bicara loh, aku belum menjelaskan Sebentar, semua. sebentar. Atur dulu pernapasan, atur bahan dulu. Ya kan, atur bahan dulu. Pokoknya habis ini nanti baru hajar lagi gitu. Oke, silakan. Mungkin waktu dan tempat saya silahkan untuk abang-abang saya semua. Bang Handi Celebes, silakan. Iya, makasih Bang. Kalau saya boleh nimbrung ya, berpendapat, saya barusan mendengar seorang pendeta yang sampai mengeluarkan statement ada data di Bible itu nggak valid. Ini pasti mendapat musuh yang banyak di kalangan Kristenan juga. Itu satu. Kedua, ya saya beri apresiasi kepada Pendeta Stepanus yang sudah mengembalikan anak Bunda Maria Yesua Amasya ini sebagaimana mestinya. Dia adalah utusan Tuhan. Kalau sekiranya pendeta seperti ini semua, ya alhamdulillah akan terselamatkan orang-orang yang bisa menduakan Tuhan. Itu dulu sih intinya dari diskusi ini. Kalau boleh tahu Pak Stepanus dari Unitarian apa dari Deno mana Pak Pendeta Stepanus? Saya dari Wanes Pak, dari Wanes. Oh dari Wanes, baik, makasih. Itu aja sih, lanjut. Oke, terima kasih Bang Handi Celebes. Worship diam dulu. Mungkin silakan Bang Palopo. Bang Palopo monitor. Oke, nggak Raja panjang. Kucing boleh? Silakan Bang Raja Kucing. Ya, kalau Raja Kucing ingin bertanya aja keduanya ya, kepada kedua, karena kalau saya ini aja 3 data bahwa Yesus itu utusan oleh Pendeta Stepanus, kemudian oleh The Watch silahkan 3 data menunjukkan Yesus itu mengaku Tuhan, silahkan. Oke, ditampung. Oke, silakan ya. Kita serahkan ke, mungkin kita bagi waktu untuk Bang Otak Waras, silakan. Terima kasih saudaraku. Saya dulu mantan pastor, tapi setelah saya banyak baca Bible, ternyata nggak ada. Mute dulu ya. Di Stepanus dia mute dulu. Oke, silakan Bang Otak Waras. Dulu mantan oten Pak, jadi saya makin banyak baca Bible, makin bingung saya Pak. Memang nggak ada dalilnya saya baca di Bible Pak, Yesus ngaku Tuhan. Bahkan yang bilang Yesus Tuhan itu, yang nggak ngaku Yesus manusia itu adalah penyesat dan antikristus Pak. Ada ayatnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu aja Pak sementara, makasih. Oke, silakan. Oke, thank you. Bang BEB mungkin ada yang mau dinarasikan terkait di diskusi antara worship tadi dengan Stepanus, silakan. Ya, ada pertanyaan Raja Kucing bagus itu. Tunjukkan Yesus itu utusan pakai data 3, tunjukkan Yesus itu Tuhan juga pakai data. Itu aja sih, pertanyaan bagus itu. Oke, mantap keren. Oke, silakan worship, silakan ditanggapi. Oke, jadi saya minta kalian juga yang sebagai penengah bahkan yang umat Muslim ini, saya kan ini Stefanus tadi kan mengakunya Kristen dan juga pendeta. Kalau memang dia pendeta, biar aku sama dia di sini, dan kalian itu harus adil gitu, gak boleh kayak apa namanya mendukung iya betul gini apa tuh segala macam, gak boleh gitu. Tapi sebagai seorang yang cerdas atau yang pintar memang benar-benar memahami itu, sebagai harus adil di sini, karena di sini adalah sama langsung dijawab dulu dong, biar enak. Jangan menasihati, langsung dijawab dulu. Langsung. Ayo. Tadi udah aku kasih data ya bahwa Yesus adalah Allah. Di 1 Yohanes 5 aku baca lagi Pak ya. Aku baca lagi.
1 Yohanes 5 ayat 20 di sana. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita tinggal di dalam yang benar dan hidup di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu pertama. Kedua, di Ibrani 1 ayat 6 di sana yang kamu bilang Allah Bapa, justru Allah Bapa memerintahkan kepada malaikat Allah. Dia bilang begini, dan ketika Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, yaitu Yesua HaMasiah, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Lanjut di Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, Elohim berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini sudah jelas ya di Ibrani 1 ayat 8. Di sini Elohim sendiri yang kamu bilang Allah Bapa menyebut Yesus Kristus ini sebagai Allah. Tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu udah cukup dulu Pak ya, nanti aku jelasin lagi siapa ini. Oke, mantap Otsip. Oke, langsung disambut bantah Stefanus, Pendeta Stefanus. Jangan bikin malu kalau memang Anda betul-betul menempuh ilmu S3, narasikan lebih tinggi. Iya, saya gampang sekali ya membantah argumen ini ya. Jadi yang pertama adalah 3 saja lah ya, cukup ya. Yang pertama itu di Yohanes 17 pasal 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini bukti bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan yang kedua, di Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena dia masih memiliki Bapa, memiliki Allah Bapa. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 28. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu bukti, fakta. Apa yang saya baca itu apa yang ada di dalam Bible, saya sampaikan. Jadi ini bukan menurut imajinasi saya. Ini bukan menurut asumsi saya yang saya memplesetkan ayat-ayat ini. Tidak. Saya menginjil yang benar. Silakan lanjut. Itu 3 tadi bukti otentik. Oke, mantap. Ini gimana? Mungkin Wojib masih mau bantah lagi? Gampang kali bakal Minta pendapat aja dulu buat teman-teman di bawah. Minta Saya pendapat yang apakah bertanya, apa yang saya sampaikan berarti itu salah atau kucing benar. yang Minta pendapat harus aja dulu. menilainya. Biarkan teman-teman yang nonton yang menilai apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak, atau Nih, gua kasih tahu apa yang penonton. disampaikan itu yang benar. Tolong penonton di bawah, kalau skor 0 sampai 10, berapa skor untuk Pak Stefanus, berapa skor untuk worship? Silakan, lanjut. Oke, mantap. Oke. Stefanus. Sekarang saya tanya, yang lebih besar utusan daripada Allah siapa, Stefanus? Apa? Siapa yang lebih besar utusan dan Allah? Yang lebih besar? Ya Allah lah. Gimana Anda ini? Oke. Ketika ada ayat yang mengatakan yang mengatakan tadi bahwa Yesus adalah Allah, gimana nyali Anda? Di mana nyali Anda? Pendapat Anda bagaimana? Di mana ayat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Udah berapa kali ku baca, Pak? Coba tunjukkan buktinya di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ketika Allah Bapa memanggilnya Allah, apakah Anda enggak setuju? Di mana ayatnya? Ayat Ibrani 1 berapa ayat di 8. surat apa Bukan. yang mengatakan Ibrani bahwa 1. Yesus itu sendiri adalah Allah itu juga? Ibrani 1 ayat 6, Ibrani 1 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 20, 1 Yohanes 1 ayat 1. Bacain satu aja, bacain satu. Bacain satu aja. Oke, saya kembali lagi ya, pasang kupingmu di sini, oke? Jadi Ibrani 1 ayat 8, Allah Bapa mengatakan, tetapi tentang anak ia Itu Allah Bapa yang mengatakan. Dia sudah jawab duluan itu perkataannya. Dengar Pak, aduh bahaya ini orang ini parah. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah
tetap untuk selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Di mana nyalimu ketika mendapat Allah Bapa menyebut sendiri sebagai anak tunggal Yesus Kristus ini, dia memanggil tahtamu jalan tetap untuk selamanya. Dan tongkat Anda ngomong apa sih ini? Iya. Ngomong anak Ini, Allah, anak Ini Allah. saya bantu dikit ya Pak Stefanus ya, izin ya. Di Ibrani 1 nomor 8. Sebentar. Dengerin dulu. Aku Izin dulu sebentar. Oke, Ibrani silakan Bang 1. Handi Selebes. Ibrani 1 nomor 8, Yesus berkata, tahtamu ya Allah tetap bukan untuk Yesus yang berkata. Anda tetapi seperti- anak Diam itu dulu, berkata, Wajib diam dulu, Wajib diam dulu. ini Iya, aku nih, harus membenarkan. dia ini Karena memotong. nggak boleh orang-orang yang begini Sebentar ngomong dulu, gitu. izin dulu. Wajib diam dulu, sebentar. Wajib diam dulu. Wajib diam dulu. Wajib Ibrani diam dulu, santai. 1 Ibrani 1 nomor 8 dia potong. Di situ ada dari awal tetapi tentang anak ia berkata. Artinya di sini tetapi Yesus berkata. Iya di situ. Jangan Itu dipotong besar. dulu. Tetapi tentang anak ia berkata, bukan Yesus Pak ya. Mengerti? cara Anak itu pengertian. Yesus. Iya, tetapi tentang anak ia berkata. Yang berkata siapa di situ? Yang berkata Iya, Yesus. Yang berkata Yesus. Kalau Yesus sendiri kok dia bilang, Kenapa sih dipotong? Nanti Jangan aja ibu dipotong dulu luruskan. dong. Bagaimana mau lengkap narasinya kalau dipotong? Coba biar dinikmatin. Ya, Apakah dari ini Bang Andi? Saya Silakan Bang cuma Andi. netral aja ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Arti ini Yesus itu berkata, Allah punya tahta, bukan dia yang punya tahta. Jadi di sini yang Tuhan adalah Allah, Yesus adalah utusan Tuhan. Lanjut. Jelas toh Pak Stefanus? aku Jelas Pak, dan menjelaskan ya, memang kamu- ini apa yang dikatakan Yesus ini ada jeda di sana. Oke. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu berkata, ya yang Allah. ini siapa huruf besar itu? Iya, anak masa anak iya masa anak di situ Nih dua Anda pribadi paham di gak situ sih? siapa? Makanya nih, Justru Anda dengar nggak? Anda paham nggak Aku tentang ajaran narasi sebagai saya di seorang awal pendeta tadi? di sini. Sebentar dulu, Anda Sudah paham begini nggak aja, tentang narasi saya di dulu? dalam Saya ayat bacain itu lagi ya. ada berapa oknum? Coba Ada Bang berapa Raja oknum di Kucing. situ? Bang Raja Kucing, Sama coba. Bapak dan juga Sebentar, Bang Raja Kucing, coba. Tapi minta tolong Raja Kucing, ehonya diturunin dikit. Silakan Bang Raja Kucing. atau Ya, sebelum itu ayat coba itu, dilihat sebelum- dulu, sebentar Dewos. Dilihat dulu di dalam ayat tersebut ada berapa oknum. Silahkan Di dikaji situ dulu ada itu dua, secara ada dua letterletnya. yang ada dua yang mempersembahkan tatanya dan yang berbicara di situ. Yang mana yang Tuhan? Nah, posisi Yesus di mana? Oke. Nah, kau Sebelum ayat itu, sebelum ayat itu Lari ke bawah. dari datanya. Aku nggak pernah lari, justru ke bawah. Justru Ibrani 1 ayat 6 di situ. Dek, Di kamu situ belajar bersama lagi ya. Belajar lagi kamu biar ini ya, biar Kalian mengerti udah ya. malu ya, kalian udah dapat. Enggak, belajar lagi kau ya, biar mengerti ya. Kau harus pahami dulu, gunakan Justru bahasa kamu udah Indonesia malu yang dari tepat tadi. dan benar. Belajar kosakata dulu ya. Karena memang untuk memahami Bible ini, Iya, aku ajarin kamu di sini. memang di untuk depan memahami musuh. Bible Bagaimana ini dengar saya Kristen. baca dari tadi Saya paham, Pak. narasi saya ya. Saya paham. Mungkin Saya teman-teman paham, di sini makanya Pak kalau Handi kamu dan Pak benar-benar Otak tahu dan Pak bahasa Raja, Yunani, kita uji, Pak. Pak Beb dan Pak Lopo semuanya. Saya tadi bernarasi di awal. Alkitab tidak boleh dibaca dengan doktrin yang harus diterima apa adanya bahwa Alkitab itu pasti baik dan benar. Karena Tuhan telah mengaruniakan akal budi kepada setiap manusia. Akal budi inilah yang mendatangkan karunia. Itu ada suratnya di Amsal 13 ayat 15. Tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan. Itu ada suratnya di Amsal 10 ayat 21. Gunakanlah akal untuk menguji dan menyaring Alkitab antara ayat-ayat firman Tuhan dan ayat-ayat buatan manusia. Pak Stefanus Sesuai bisa dengan baca, berikut. Pak Stefanus bisa baca Amsal 3 nomor 5 enggak? Amsal 3 nomor 5. Iya, kok monggo Bang. Kristen- Izin kok dulu, Muslim izin masuk dulu ya? sebentar dulu. Biar Pak Muslim Amsal masuk 3 ya? nomor 5 bacaan dulu Pak Pendeta Stefanus. Kok keroyokan ya? Kok udah mulai keroyokan? Aku Masa udah nggak- tahu. masa nggak Percayalah menyerang kepada Anda? Tuhan dengan Iya, segenap Mar. hatimu dan janganlah nyamar di sini. bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini Bagaimana itu Pak? akuilah dia Gantian akuilah lagi, dia Kak. dalam segala Gantian lagi, Kak. lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini Pak, memang saya berpegang ya dengan perkataan seperti ini ya, kayak di Amsal 3 ayat 5 ya. Makanya tadi Pak Handi Selebes saya mengatakan di narasi yang itu tadi, dan di 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Harus diuji juga.
Oh, gitu. Jangan Oke, menurut cukup, apa kata cukup, kita. cukup. Pertanyaan Raja Kucing, di situ ada 2 oknum di Ibrani 1 nomor 8. Siapakah di antara kedua oknum itu yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Silakan dijawab berdua. Oke, di ayat itu mundur ke ayat 6-nya, Ibrani 1 ayat 6-nya, di situ pun sudah sangat jelas. Dan ketika Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah. Kenapa diputar-putar sih? Aku nggak pernah muter, justru Anda di sini loh yang tersesat yang Bukan, Anda dengar dulu, saudari. Anda mengatakan Anda tidak muter-muter. Banyak yang nonton di bawah. Anda muter-muterin dari tadi nih. Iya, di mana nyali Makanya kalian? saya Kok bilang keroyokan? tadi, gunakan Ini waktu saya akalmu bicara, untuk waktu membaca saya isi bicara. Bible ini. Waktunya saya bicara. Bisa nggak diam? Waktunya saya bicara. Kok Anda ini keroyokan tidak dan menggunakan keroyokan? akal yang Dewas, sehat silahkan gitu loh. bicara. Waktunya saya bicara. Wah, silahkan Waktunya bicara, saya bicara. tapi itu tolong Jangan kau potong. jawab dulu. Itu oknum, itu 2 oknum, posisi Yesus ada di mana Iya. itu? Itu ada 2 oknum, itu aja, Nanti jangan melebar. Aku jelasin lagi. Apakah Bapak ini adalah oknum atau bisa kelihatan? Nanti saya tanya Stefanus ini ya, seorang pendeta. Dan aku baca lagi ya di ayat 6. Aku baca ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jelas sekali sebenarnya ayat itu. Jadi di situ Bapa telah memanggil sang anak ini sebagai Allah, sebagai tahtamu ya Allah. Tetapi justru di situ Ngomong apa sih ini Yesus anak? ini diam, kamu diam. Justru di situ Yesus yang bertahta dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Maka jelas Ini jadi panjang, jelas. moderator. Sebaiknya Bang Beb membuka aja itu ayat yang tadi itu dibuka biar secara lettered dikaji. Ada 2 oknum itu yang mana. Jadi biar nggak liar ini, jadi liar ini. Bang Beb bisa buka. Jadi liar ini Ayatnya. pikiran dia ini. Asumsi Coba. menurut dia aja ini. Biar terlihat. Saudari, Makanya sebentar ya. jelas ya. Anda Makanya jangan berbicara jelas di ya, sini biar Anda terlihat bisa berbicara begitu. Ini moderator Padahal ambil Anda alih. apa yang Anda Coba, katakan ini semua adalah moderator asumsi ambil alih dulu. lahir dari Stefanus, pikiran Anda pendeta sendiri. Stefanus diam dulu. Wajib diam dulu. Wajib diam dulu. Iya, Stefanus diam dulu. Kok nggak adil banget ya kalian ini yang Enggak, sebagai ini moderator, gini. bahkan yang penengah-penengah, Eh, nggak adil banget. Ketika Stefanus bicara, aku Jadi diam, begini, aku bicara. Wajib, Justru aku karena yang dipotong. karena di Kok nggak adil sini banget ya kalian? di sini memang Ini yang aku tahu nonton Stefanus mayoritas orang Islam, dia punya penilaian. Maka dari itu Anda undang juga teman-teman Anda untuk gabung untuk ini, nggak ada masalah, karena kita berdiskusi untuk mencerdaskan, bukan untuk mencari siapa kalah siapa menang ya. Ngapain kalau memang tujuan kalian untuk saling mendukung, tetapi yang saya katakan dengan data-data saya nggak pernah berasumsi dari tadi. Tapi kalau kalian bilang ya sudah kamu imani, Bukan saling mendukung, tapi melihat siapa yang justru benar. gini, tunggu dulu Stefanus, kamu udah salah. Aku kasih data, kamu gak bisa Kok bantah, kamu udah bro. salah? Untuk Yang kasih muter-muter data. itu kau dari Sekarang tadi. aku tanya kamu dengan bahasa Yunani. Aku tanya kamu dengan bahasa Yunani. Kalau memang Kau bisa kamu nggak benar-benar bahasa Yunani? Aku tanya kamu. Coba dengan kau bisa nggak bahasa Yunani? Setuju. Anda setuju? Kau bisa nggak? Kau bisa nggak? Setuju. Aku bisa. Begini, bentar. Kalau bisa bahasa bahasa Yunani, sebentar. Moderator ambil alih. Kalau bahasa Yunani syaratnya semua harus open cam untuk membuktikan otentik datanya. Iya. Siap. Saya bisa. Karena ini bahasa loh ya. Siapa yang bisa Ini tentang bahasa loh. Yunani? Izin. Aku nggak bisa open cam. Coba izin Aku dulu, nggak bisa saya open tes cam. dulu ibu ini coba ya. Aku ngomong bahasa Nggak, Yunani kamu ya. nggak usah tes. Dengerin dulu ya. Di sini. Dengerin dulu, aku Kamu mau nggak tes usah dulu. bentar. Tahu artinya nggak nih? Dengerin dulu. Boleh izin ya host? Saya tes dia dulu ya. Silakan Bang. Silakan Bang Andi Selebes. Boleh izin dulu sebentar deh, Nggak adik. usah. Biar kamu bentar. Enggak. Biar kamu bilang aku tes. Ini dengerin dulu bentar. Setengah menit doang. Ya udah, aku nggak pernah kan. Guncang-guncang aku dia. Jawab. Kamu bilang Coba saya baca ya, en harke en hologos kai hologos en protontheos kai theos en hologos. Artinya apa deh? Yes. Oh, pada mulanya adalah firman. Ya terus. Itu aja yang Anda tahu. Terusin. Itu aja yang Anda tahu. Terusin. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu aja yang Anda tahu. Terusin Baik, dulu, saya salah arti lagi dulu. aja. tes.
Itu aja. NRKN Hologos itu aja Anda tahu. Jadi nah Stefanus, kembali lagi kepada Stefanus ini. Ya udah terusin. Stefanus. Saya dulu kita berbahasa Yunani dulu ini. Tentang Yesus ini ya, di dalam original teks kita lihat ya, Stefanus original teksnya. Saya nggak bisa open game, kalau bisa udah aku dari tadi. Enggak, ini masalahnya begini loh. Saya moderator loh. Gini loh, saya mengarahkan penonton, saya netral. Aku bicara loh. Enggak, dari tadi Anda ngoceh-ngoceh, moderator pun Anda ini jangan. Maksudnya begini, kita tertib Dia lagi berbicara. kencang-kencang ini moderator, Pak moderator. Kita dia lagi tertib dong kencang-kencang. berbicara. Saya kasihan Katanya ini. Anda, waduh, Anda mengatakan dia bukan pendeta, jangan menilai begitu. Iya. Kita mau tertib Ini dia biar lagi enak di kencang diskusi. sebenarnya. Pendeta Stefanus diam dulu. Ya, Wotip Coba diam dulu. kalian, Stefanus diam benar. dulu. Wotip diam dulu. Ya, Nggak saya bisa netral di sini. Penipu, pendusta, Stefanus. Saya netral loh di sini ya. Jadi gini, untuk supaya bisa dinikmatin diskusinya apabila membahas masalah bahasa, ya harus bisa open cam, jadi bisa dilihat data otentiknya. Oh ini, bukan kita asal nyebut. Mungkin bisa begitu. Jadi mohon dibantu saya Bang Handi sama Bang Raja Kucing ya, karena nanti saya sebentar mau ke belakang dulu. Enggak, lagian Oke, lagian ya sebentar silakan lagi mau Bang Handi. turun, bro. Oke. Gini Sebentar lagi aja mau turun, terusin harus- tadi, harus buktikan buktikan Yesus itu Tuhan. Pak Stefanus membuktikan Yesus itu utusan Tuhan. Ya udah terusin berdua, Sudah, monggo. Pak Handin. Pak Handin tadi kemana? Udah tadi ku kasih ayat itu, udah banyak ayat yang ku kasih. tetapi Mana memang ayatnya? harus- Anda dari tadi Anda Bodoh kasih ayat-ayat. emang ya. Mana ayatnya? Bodoh emang. Mulai ini nyerang secara pribadi. Keluarin ini. menyerang personal, nggak boleh Mulai gitu. nyerang personal ini ya. Nggak boleh, santai. Seorang pendeta emang benar-benar dungu. Kamu tahu arti dari dungu? Orang paling goblok Buset. dari semua orang goblok. Itulah Stefanus. Bagus ya. Iya, Bagus. itu Anda dungu di sini. Iya, Permalukan karena diri memang dan ini sombong. ajaran-ajaran Ini aku harus posting mereka mau ajaran ngomongin demokrat bro. ini kasih begini nih. apakah begini The Was? Buktikan Supaya kalian juga aja, tahu, satu kalau aja nggak kalian usah dari banyak-banyak tadi, kalian dari bahwa tadi Yesus sebagai itu yang Tuhan. dibilang pendengar, Tadi pendengar pendeta yang adil, tetapi Stefanus justru- sudah membuktikan. justru- Sekarang giliran The Was. Gak usah 3 deh. Aku Raja Kucing minta cuma 1 aja. Waalaikumsalam. Silakan buktikan. Udah, 1 Yohanes 5 ayat 20 pun sudah mendukung. Wahyu 1 ayat 8 pun sudah mendukung. Bahkan di 1 Yohanes 1 ayat 1 pun sudah mendukung. Itu aja Bro, kalian bacakan yang matanya satu-satu, tertutup, jangan gitu hatinya tertutup, liar. nggak bisa. 1 bacakan, silakan. Sudah. Berapa kali lu baca? Udah hampir dari 10 kali saya baca ya. Memang kalian Saya ini belum memang ya, dengar. kalau- Biar penjelasannya kepada Coba Stefanus udah, itu jelas buka, gitu, buka, The Word. Buka, iya silakan kamu buka 1 Yohanes 5:20 kau baca. Sini siapa? Kalian jangan Berapa? 1 keroyokan Yohanes nanti 5:20 ya. kalian di sini diskusi. Kalau kalian diskusi itu jangan main keroyokan. Kalian adil. Aku rekam dari tadi. Kalau memang kalian adil, itu nggak boleh adil seperti apa kalian ini. Justru kalian malah mendukung Stefanus. Itu tadi Ibrani 1 ayat 8 itu pasangan Ya, bagi nubuatannya siapa lagi? Mazmur 45. Kalau kita bawa Oke, ke Mazmur turun 45 di itu Ibrani. tidak nyambung. Oke, kamu bilang di Mazmur. Apakah zaman Coba kau Mazmur baca itu Yesus Mazmur sudah lahir? 45:7. Apakah zaman Mazmur? Sekarang saya tanya, apakah Nah, zaman coba kau Mazmur baca Yesus dulu. sudah lahir? Itu Sekarang kan aku nubuatannya. tahu. Nah, Aku makanya tahu, itu ya. pasangan nubuatannya. Biarin aja Aku dulu, tahu, Bang. Bang. Jangan Pencet diganggu. enter. Ah. Jangan diganggu, biarin aja dulu dia sama pendetanya. Aku tahu lah. Stefanus. Udah ya Stefanus ya, tobatlah kau sebelum Loh, Yang tobat itu kalian. Yang tobat itu ini. kalian. Aku tahu aliran kamu siapa sih. Apa yang saya sebenarnya. sampaikan dari tadi ini yang menilai itu adalah penonton. Begitu Aku tahu, cara bahkan diskusi. penonton pun ini Jangan Muslim, kau bro. menyampaikan ayat firman-firman Tuhan itu untuk kepuasan hati Anda. Penonton pun Sampaikan Muslim, firman bro. Tuhan Jadi itu jelas Muslim- untuk Muslim dibenarkan. emang, Siapa kalau yang menilai? Muslim saya nggak Yang pernah- menilai itu adalah penonton. Justru Muslim saya nggak pernah bilang menyangkal kalau ini semua Muslim, Anda ini Muslim. Justru yang benar menilai di Tapi sini coba di bawah Anda adalah tanya di Muslim bawah. semua. Siapa yang Nggak saya ada sampaikan dari Kristen, tadi? Pak. Apakah salah? Kristen mengaku Semua Yesus mengatakan itu benar. Tuhan. Semua Ya, mengatakan emang benar Muslim loh apa begitu, yang Pak. saya sampaikan. Iya, Itu yang ada Muslim di dalam begitu, Bible Pak. yang saya sampaikan. Iya udah aku bilang sekali lagi emang Muslim. Saya tidak jawabnya menyampaikan begitu. menurut pikiran saya tidak menyampaikan menurut asumsi saya, tidak. Semangat.
Semangat Anda sedang perkataan Anda akan menampar Anda sendiri. Kamu adalah bagian dari dungu, orang paling goblok dari semua. Nggak boleh orang gitu. yang- Sarenda nggak boleh gitu, Sarenda. Orang pendeta yang katanya S3 pemahaman Wanes aja dia nggak tahu ngaku Nanti pakai kau Wanes baptis aja. lagi Udah kau tahu nanti. siapa kamu Perempuan sebenarnya aliran Dewas, kamu. Ini orang perempuan Sarenda, jaga kamu- adab kamu Nanti harus kau baptis dijaga lagi kau sebagai nanti ya. perempuan. Iya, kalian ini adil. Masa Ini seorang coba saya perempuan kasih bahasanya satu liar pertanyaan begitu. untuk Anda berdua ya. Saya pengen tes ya. Yohanes 17:3, coba artikan Yohanes 17:3. Stefanus dulu. Tahu tuh, Bro. Lu diam dulu. Itu kebiasaan muslim. Satu-satu, Sarenda. Kebiasaan muslim. Sarenda, kamu kok ngomong terus sih? Itu. Sarenda, jangan bicara terus lah. Yohanes 17:3 saya bacain ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pak Stefanus, Siapa yang berkata-kata di situ? sebentar, Siapa yang berkata-kata jangan di situ? dulu, saya tanya Pak Stefanus dulu, gitu ya. Di situ ada berapa Tuhan, Pak Stefanus? Ada satu Tuhan Iya, ya. iya. Yesus sebagai apa, situ Bang? Sebagai utusan diturunkan untuk memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Cakep. Itu aja. Sarenda silakan. Itu doang. Silakan. Gampang Memang begitu kali itu ayatnya. jawab. Memang begitu. Betul. Memang begitu ayatnya. Gak perlu Hanya diputar. orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia aja yang tidak mengerti ayat ini. Yesus masuk. Yesus. Coba kejar di Makanya situ, Pak Stefanus. original, Coba di kejar. Dengar ya, aku diam-diam bentar lagi aku mau turun. Soalnya 3% harus kau HP kon. Jadi Yesus ini original teksnya ada Ya, bedakan diputer dia. utusan dan Kok diputer? utusan dan yang diutus. Sebentar aku Kacau menjelaskan, ini aku anak nggak pernah ini. muter-muter. Kalau original teksnya utusan itu disebut malak, sedangkan yang mengutus disebut syaluk. Saya cari Yesus ini kalau memang benar-benar utusan, ku cari ternyata enggak, dia bukan malak. Original melainkan teksnya Allah syaluk. itu apa? Syaluk. Enggak, jangan kau Begini aja. lari Elohim. Salok. Ini aja Elohim supaya jangan- mau semakin jangan malam, saya kau kasih Berarti pertanyaan yang terjemahan paling salah ya. sederhana. Saya kasih pertanyaan yang paling Terjemahan sederhana. salah ya. Anda Bahwa berdua, kamu saya kasih menyalahkan pertanyaan ayat. yang paling sederhana. Anda berdua, pertanyaan sederhana. Anaknya Bunda Maria itu utusan Tuhan, B Tuhan. Terima kasih, Hong. Udah Dengerin. Utusan Tuhan, ya. Pak. Dan Tuh, utusan satu Tuhan. dalam satu itu tidak Ini pernah Sarena nih nggak mau kita diskusi, dapat ngomong melulu lanjut sendiri dia. diskusi lagi Ya karena Susah tidak dia. bisa Pak dia. Mereka berdiskusi itu ayat-ayat Saya- firman Tuhan itu mereka itu pelintir semua itu toh. Nanti- Jadi menurut nanti kita pengetahuan lanjut lagi, mereka. Bro, ya. Jadi ketika Sarena nggak mereka mau diatur. memberitakan firman Tuhan itu mereka memakai asumsi mereka juga. Makanya tadi Aku nggak- di opening narasi saya Kamu itu ngerti mengatakan nggak yang bahwa dibilang asumsi, Pak? Alkitab tidak Kamu boleh udah dibaca salah dengan terus. doktrin yang harus Kamu diterima udah apa salah adanya terus. bahwa Alkitab Asumsi itu benar Pak, atau baik. Yang dibilang asumsi itu Pak berbicara di luar data. Pak, kamu ngerti asumsi nggak sih Pak ya? Data yang di Tapi luar Anda data. setiap Kalau kali yang- menjelaskan kamu firman udah salah Tuhan itu, terus, sudah salah terus permalukan Anda diri Anda itu sebagai gentleman. menyatakan Aku bahwa ngakunya ini Kristen. menurut Anda Berani benar. nyali lawan aku aja Tapi berani menurut nyali. Bible itu tidak benar. Saya bisa Coba Anda sopan berkata sama jujur. kamu, bukan berarti Coba Anda hargai berkata sama kamu. jujur. Kita cuman beda. Susah ini prinsip. Sarena nih Berkata ngomong jujur ngomong dengan sendiri. Yohanes 17 ayat 3 ini. Coba Anda berkata jujur. Oke, tuh. Dia Jujur ngomong saja. sendiri Bergumul dia. di dalam hati Anda. Jujur. Dia nggak mau diatur, kabur kan dia. Aduh, saya Susah. paling senang ini melawan Tritunggal ini. Bang Stefanus, kok bisa Anda tidak menuhankan Yesus nanti banyak musuh loh Bang. Ya, Pak Andi Selebes, Anda Ya. tahu Luga toh? Ya, Banyak paham. musuhnya. Iya betul. Yesus juga banyak musuhnya. Oke. Tapi Anda nyaman kan Bang? Ya, nyaman. Ya. Oke Bang. Terus beritakan ya kebenaran itu. Iya, udah pergi beliau, udah pergi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya setuju dengan Pak Stefanus. Anaknya Bunda Maria bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Clear di sana. Mantap Pak Pendeta Stefanus. Lanjut. Udah turun dua-duanya ini. Gimana dong? Ada pendapat yang lain silakan. Ya, Kok selamat datang. Stefanusnya turun sih? Turun. Ini kan kesimpulan dari tadi itu belum disimpulkan bahwa kesimpulan dari keterangan pendeta Stefanus itu bahwa dia memperkuat bahwa Yesus itu utusan, ada dalilnya, ada datanya ditunjukkan. Tapi si The Wash itu dari tadi belum menunjukkan data bahwa Yesus itu mengaku Tuhan. Dia malah loncat-loncat. Makanya ini titiknya belum ketemu sebetulnya, baru sebelah ketemunya. Ya kagak bisa ketemu lah membuktikan Yesus Tuhan, gimana ketemunya Bang? Orang nggak ada datanya. Gitu ya.
Tuh, silakan netizen yang menilai ya. Betul. Yang jelas gini ya, Pak Stefanus itu sebenarnya cara membaca Bible-nya cakep. Bahkan ada data di Bible itu tidak valid menurut dia. Saya setuju dengan dia begitu. Cuman, mohon maaf ya Pak Stefanus, saya koreksi membangun bahwa next lebih memperbanyak data. Kedua, kemudian artikulasi, dan paling penting adalah cara menyampaikan dengan komunikasi yang baik gitu. Dan membangun argumentasi yang terstruktur agar mudah dimengerti. Jangan hanya sepotong-sepotong saja. Ya itu aja sih diolah. Mungkin karena Pak Stefanus ini bukan orator, dia nggak terbiasa berbicara di area publik. Ya itu aja sih yang perlu diolah. Supaya bisa Anda jadi pendeta beneran. Kalau Anda memang mau jadi, maksudnya pendeta profesional lah gitu ya. Itu saran saya. Mudah-mudahan Pak Stefanus masih mendengarkan di bawah. Lanjut. Tapi perpuluhannya udah habis Bang Handi, udah dibagiin tadi dengan giftnya. Satu lagi lawannya ini lawannya agak cerewet gitu, kagak mau diatur, ngomong sendiri. Akhirnya apa? Dia emosi tadi, Sarenda itu emosi, akhirnya mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada orang tua. Keluar kata dungu, bodoh apa dan seterusnya gitu. Ketika kepepet tidak ada jawabannya, ya sudah seperti itu, kita sudah paham. Iya betul. Di sana Ibrani 1 nomor 8, pertanyaan sederhana, ada berapa oknum di sana? Ya kalau ada dua ya nggak mungkin dua-duanya Tuhan dong. Pak Stefanus dengan jelas menjawab ya, ada dua, satu utusan, satu yang mengutus, satu Tuhan, ya satu diutus. Jelas kalau Pak Stefanus. Kalau Sarenda menjawabnya buset dah. Dua oknum tapi satu nggak kelihatan, satu kelihatan. Anak Tuhan adalah Tuhan. Karena anak monyet adalah monyet, gitu kan? Ya memang anak monyet adalah monyet, tapi anak sama ibu beda pribadi gitu. Hakikatnya monyet. Nah, begitu juga Yesus dengan ibunya, hakikatnya manusia, tapi pribadi yang berbeda. Bapak dan Yesus itu ya tidak satu hakikat. Hakikat artinya apa sih? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus itu adalah manusia punya fisik. Keadaan sebenarnya Bapa yang ada di surga ya tidak punya fisik. Jadi beda hakikat dia. Beda hakikat, beda segala-galanya. Kesimpulannya, Bapa pengutus, Yesus diutus. Yang disembah Bapa yang ada di surga, sebagaimana kepercayaannya pendeta Stefanus. Terima kasih. Dilanjutkan kembali.